Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan atas segala nikmat, karunia dan kesehatan dan juga nikmat Islam, nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau tanpa terkecuali. Pagi ini saya Dr. Ina Royani telah bersama dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini dari pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Universitas Muslim Indonesia, dan saya sudah berada bersama dengan, saya menyapa dulu satu-satu pemirsa. Di sebelah saya ada Ibu Ketua Majelis Taklim Ukhuwah, Ibunda Dr. Hajah Amira Kala Basri Moding SEMM. Apa kabarnya Bunda? Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke podcast kami pada pagi hari ini. Kemudian di sebelah beliau ada Ibu Ketua 1, Ibu Ernawati Hanafi SH. Selamat datang Bunda. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah datang bergabung bersama kami. Kemudian bersama mereka berdua juga ada para ketua bidang. Ada Ibu Haja Asni SE, Makci. Ada. Makci, selamat datang kembali. Makci. Selamat datang lagi di Fakultas Kedokteran ya, Dok. Iya. Bu Asni ini adalah Ibu Kabi sudah sejak dari beberapa tahun yang lalu menyertai kita di Fakultas Kedokteran, dan sekarang beliau menjadi Kepala Biro Akademik di Universitas Muslim Indonesia. Setelah itu ada Ibu Haja Hafsa SEMM. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah datang ke sini. Kemudian ada, tadi saya luput, ada Ibu Bendahara. Ini yang paling penting. Minta maaf. Biasanya kalau kegiatan itu tidak bisa, agak kurang bisa terlaksana kalau bendaharanya. Ada Ibu Bendahara, Ibu Haja Rosnaningsi Aras SE. Selamat datang Mama Yos ke podcast kita. Kemudian saya lanjut Ibu Hajah Kustiati Anis. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Kemudian Ibu Hajah Rahmia SEMM. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah datang. Dan yang terakhir, ini Ibu Hajah Harlina. Terima kasih Bu Lina sudah datang kembali. Iya. Terima kasih. Pagi ini teman-teman sekalian, ibu-ibu yang ada di rumah, para pemirsa, kita akan berbicara tentang Kartini dan Ramadan. Ya Bu, kemarin kan tanggal 21 April. Dan setiap tanggal 21 April itu kita akan selalu diingatkan pada seorang tokoh wanita yang sangat fenomenal, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah prototipe atau representasi wanita dengan segala perjuangannya untuk maju, terutama dalam bidang pendidikan, seperti itu. Tema kita Kartini dan Ramadan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ibu-ibu tentang seputar Kartini dan Ramadan. Untuk pertama saya ingin menanyakan kabar dulu deh Ibu. Ibu, saya panggil Bunda aja ya Bu ya. Bunda, apa kabar pagi? Baik. Jadi sehat-sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Dengan segala aktivitasnya sehat-sehat dan bisa tetap kuat. Kemudian saya ingin kalau bisa berkenan Bunda menceritakan apa sih selama ini rutinitas utama Bunda, baik sebagai seorang istri dulu ya Bunda ya, seorang istri, seorang ibu, dan seorang dosen, lalu kemudian pengurus Majelis Taklim. Mungkin bisa Bunda ceritakan kepada kita semua. Makasih banyak Dokter atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, tugas utama saya sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, meskipun ada kesibukan-kesibukan lain seperti misalnya sebagai dosen, kemudian kebetulan diberikan amanah menjadi Ketua Majelis Taklim Ukhuwah Universitas Muslim Indonesia. Jadi meskipun kita mempunyai atau memiliki beberapa kegiatan,
tetapi keluarga adalah yang paling utama. Dan perlu saya sampaikan kepada Bu Dokter bahwa di rumah itu saya tidak memiliki pembantu. Jadi segala aktivitas itu dilakukan oleh saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi mulai dari setelah sholat subuh, saya tidak lagi beristirahat, melainkan melanjutkan rutinitas seperti ibu-ibu yang lainnya, misalnya menyapu, membersihkan, mencuci pakaian, kemudian menjemur setelah beres, baru kemudian saya mengambil aktivitas di luar. Pulang lagi harus menyiapkan kembali untuk menu buka puasa buat keluarga. Kalaupun ada undangan di luar, saya harus tetap menyiapkan untuk anak-anak, begitu Dokter. Iya. Saya bisa membayangkan ya bagaimana kok bisa ya semua itu ditangani sendiri tanpa pembantu. Ternyata bisa rupanya. Kalau saya sendiri terus terang di rumah harus ada yang bantu karena tidak bisa. Bagaimana Mace? Cocok kita. Iya. Kalau Ibu Hanafi barangkali mungkin bisa diceritakan sedikit aktivitasnya, Bu. Sama mungkin seperti Ibu Ketua Majelis Taklim. Iya. Pagi-pagi sudah harus urus anak, bahkan saya sudah ada tambahan dong, cucu. Oh, Masya Allah. Selain suami ada cucu juga yang Iya. harus diurus, yang diantar ke sekolah. Oh, Masya Allah. Tapi tetap saya butuh pendamping juga di rumah, Iya. membantu. Iya. Karena tidak bisa kita cover semua. Iya. Baik, saya kembali ke Ibu Bunda. Bunda, tadi kan Bunda cerita Bunda dengan segala aktivitas itu sebagai ibu yang paling utama. Lalu kemudian beliau juga ini adalah seorang dosen, pengurus majelis taklim. Saya lihat itu kegiatan majelis taklim itu banyak sekali di postingan Ibu itu. Iya, banyak sekali Bu ya. Jadi di sini perlunya adalah memanage waktu, itu yang paling penting. Iya. Jadi segala kegiatan yang akan saya lakukan itu sudah terstruktur. Misalnya setelah bangun tidur itu apa yang harus saya lakukan. Ya, setelah itu kemudian saya harus lagi melihat mana yang lebih utama. Iya, karena tugas pokok saya juga ada, selain ibu rumah tangga juga kan harus mengajar. Iya. Jadi itu harus saya padukan. Misalnya kebetulan jadwal mengajar saya itu selalu diambil di sore hari, jam 4. Diatur Iya. seperti itu ya Bunda. Iya, Ya. diatur. Jadi itu memanage waktu itu sangat diperlukan. Iya. Makanya alhamdulillah segala kegiatan di Majelis Taklim juga bisa berjalan lancar. Kemudian mahasiswa juga bisa saya berikan materi seperti apa yang dia harapkan. Iya. Pulang ini cuma satu yang biasa agak keteteran pada saat memeriksa skripsi mahasiswa saya, itu yang saya biasa sulit. Karena memeriksa itu tidak boleh hanya sebatas membaca, tetapi harus ada solusi dari kita. Nah, kapan saya letih, otomatis pada saat membaca saya tidak bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik begitu. Iya. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana mengatasi keletihan itu. Kan kita juga manusia ya, ibu-ibu sekalian. Saya sendiri tuh merasa ya masih tergolong masih jauh umurnya, tapi yang namanya letih, tenaga itu seperti cepat sekali terkuras seperti itu. Dan ya cepat beralasan letih, saya letih tidak bisa melakukan itu semua. Nah, bagaimana Ibu Bunda mengatasi hal-hal seperti itu? Apa tips dan triknya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Tips saya hanya satu, setiap yang dilakukan itu harus dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Ketika kita ikhlas, kita tidak akan pernah merasa capek ataupun letih. Itu yang utama. Kalaupun misalnya saya pulang, sudah mepet waktu untuk menyiapkan buka puasa, maka saya harus istirahat barang 5 menit. Hanya cukup untuk berbaring sejenak. Setelah itu, saya harus punya semangat bahwa saya punya tanggung jawab. Saya ada yang harus saya lakukan, dan itu harus saya sendiri yang melakukannya. Karena kalau bukan, anak-anak saya protes, apalagi bapak tahu betul kalau misalnya saya hanya beli di luar, kadang itu tidak disentuh. Saya jadi sedih juga. Saya pikir kesalahan saya ada di mana ya? Saya harus perbaiki ini supaya anak-anak saya menjadi sehat, kemudian dia bisa bersemangat.
dan berdoa semoga apa yang saya sajikan itu berkah dan anak-anak saya bisa menjadi berhasil nantinya insya Allah. Wah, jadi ternyata kuncinya adalah keikhlasan. Betul. Keikhlasan dan penuh rasa mensyukuri tanggung jawab terhadap hal tersebut. Susah ya itu ikhlas. Bagaimana Bu? Bu, mungkin dari ibu-ibu sendiri pernah tidak merasakan bahwa kalau kita sudah seperti Ibu Amira tadi kan diapresiasi tuh sepenuhnya sama suami dan anak, bahkan suami dan anak Bunda tidak mengetahui betul kalau ini bukan dari tangan Bunda sendiri. Nah, saya ingin menanyakan sebaliknya. Pernah tidak misalnya mungkin pada bunda-bunda yang ada di sini, pernah tidak kita punya pengalaman, kita sudah melakukan, kita kan kerja, pulang kemudian kita melakukan semuanya, masak, menyiapkan untuk suami dan anak, tapi kemudian respon atau apresiasinya itu tidak cukup, tidak memuaskan kita, sampai kemudian kita kecewa. Kalau begitu besok saya tidak mau lagi deh, seperti itu. Ini mungkin ada bunda yang ingin berbagi pengalaman kepada pemirsa. Kalau mungkin saya ya Dok. Iya. Kalau dari saya Dok, alhamdulillah mungkin Bu Dokter juga sudah tahu dari dulu dan sejak tahun 90 kita di UMI, alhamdulillah keluarga kami, terutama suami saya sangat paham dengan pekerjaan saya. Dan alhamdulillah tidak pernah sampai detik ini merasa keberatan kalau kami sibuk di luar, karena di samping kita sibuk di luar, kita juga tetap nomor satukan keluarga, seperti tadi Ibu Ketua Majelis Taklim mengatakan. Jadi kita tetap nomor satukan itu keluarga. Alhamdulillah. Mungkin Bu Dokter tahu bahwa kita seperti tadi Ibu Ketua Majelis Taklim ya, saya tetap utamakan keluarga dan pekerjaan saya. Pekerjaan saya di UMI sebagai Kepala Biro Akademik, saya tetap nomor satukan juga itu. Jadi keluarga dengan pekerjaan dari dulu. Dan masalah keaktifan kami di Majelis Taklim itu alhamdulillah terselesaikan juga. Tapi itu kita juga betul tadi yang dibilang Ibu Ketua Majelis Taklim, kita harus memanage itu, kita punya waktu. Jadi tetap Majelis Taklim itu semua jalan, tapi kita utamakan ini pekerjaan kita, pekerjaan rutin kita, karena itu adalah amanah. Dan satu lagi harus ada nawaitu. Ada nawaitu. Kalau nawaitunya kita baik, insya Allah betul. Ya, betul itu yang dia bilang Ibu Ketua Majelis Taklim, nawaitu. Dan yang paling utama itu betul sampai sekarang ini, mungkin Dokter Ida juga tahu tentang saya. Sampai sekarang ini saya tidak, alhamdulillah itu mungkin pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kami tidak pernah merasakan letih karena itu kami mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Dan itu kuncinya, betul Ketua Majelis Taklim tadi mengatakan, kapan kita ikhlas tidak ada kita rasakan. Justru kita mencari, kita mau kemana lagi? Apalagi setelah ini program kita. Malah maaf saya tambah sedikit Dok. Supaya kita itu bisa bermanfaat. Dan saya tambah sedikit Dok. Malah suami saya, bukan bagaimana suami saya juga orang kerja, nanti orang menilai bagaimana. Malah suami saya kalau saya istirahat itu masih tidur dulu, dia bilang, Ibu tidak ada program kerja tak Bu? Tidak ada program Bu? Atau dia mengingatkan saya, Bu tadi malam ada teleponnya Ibu Rektor, kita mau kesini jam begini. Oh iya Bapak, iya betul, ini betul Dok, dari hati yang paling dalam yang berbicara, bukan saya tambah bagaimana. Iya kira begitu Dok. Ketuanya suka mengingatkan ya. Waktu itu tengah malam. Karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau Bu Asli itu yang saya panggil Kak Sekda itu mengatakan jam berapapun kalau ada kita punya keperluan, insya Allah saya akan terima telepon. Jadi dia merasa tidak terganggu. Makanya saya tidak sungkan-sungkan untuk menelponnya. Iya, Bu Asni, Makci ini 24 jam sehari, 7 kali seminggu memang. 30 hari dalam satu sebulan. Saya kira Dokter Ida lebih tahu ya. Iya, subhanallah. Ikhlas, kemudian rasa bertanggung jawab, nawaitunya dijaga, lalu kemudian memprioritaskan keluarga itu adalah modalitas kita semua untuk terus bergerak, terus bekerja ya Bu. Sahabat akhirat. Mungkin ada lagi Bunda yang mau sharing, misalnya ada tidak punya pengalaman atau hambatan deh, misalnya mungkin pada secara umum tidak ada hambatan yang berarti, tapi mungkin bisa berbagi kepada pemirsa
tentu saja namanya kita hidup dan berumah tangga pasti ada saja hal yang mungkin tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu khusus, tapi misalnya apa ya, tadi kan kalau tidak mudah loh membuat suami itu kemudian mengizinkan kita melakukan apa saja. Pasti ada prosesnya yang sudah dilewati kan, begitu ya. Pasti ada, mungkin kita perlu mengetahui apa sih yang dilakukan sampai kemudian mungkin ada servis atau perlakuan khusus, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat suami-suami kita atau ibu bunda-bunda sekalian itu ridho, kemudian merelakan kita untuk beraktivitas apa saja. Barangkali ada bunda yang mau sharing juga. Ibu, terima kasih. Saya Ibu Kustiati Anis. Begini Bu ya, untuk betul apa yang dijelaskan tadi Ibu Ketua Majelis Taklim ya, bahwa bagaimana kita memanage waktu ya. Karena kalau memang kita tidak memanage waktu, akan tidak ada yang bisa ya. Karena kami ini full juga ya kegiatan kami. Kami berada di bisnis UPA Uni, mengurus kegiatan universitas, mengurus pertokoan dan segala macam. Jadi kami ini kebetulan suami saya ini baru 6 bulan terakhir ini pensiun. Nah, gimana caranya saya bisa mengatur meninggalkan dia dalam kondisi biasanya kan dia juga aktif sampai jam 4. Ini mulai pagi tinggal di rumah. Jadi bagaimana caranya? Jadi kami harus bagaimana caranya kami mengatur waktu kami. Jadi kami juga aktif di Majelis Taklim. Saya kebetulan bertetangga dengan Ibu Rektor. Kalau ada kegiatan ya biasanya kita lewat telepon aja, kita mau ke sini, ayah tunggu Bu, ya siap, jadi tidak pernah tidak siap ya, tidak pernah tidak siap. Jadi kami ini harus menyiapkan. Nah, yang pertama itu pagi-pagi sekali harus saya pikirkan apa besok saya harus lakukannya, siapkan masak. Yang jelas ada siap di meja. Itu yang perlu. Bagaimana kita bisa jadi di luar, jadi juga di dalam rumah. Itu yang utama, itu kebutuhan rumah tangga. Di samping kita harus melayani juga dengan senang, jangan kita juga bermuka masen di rumah ya. Kita harus bagaimana memperlihatkan juga. Namun pun kita sedikit ada capek-capek pulang dari bermajelis taklim atau di kantor, kita harus tetap memperlihatkan supaya kita ini jangan juga kita mengeluh. Mengeluh setelah aduh capeknya kalau kita pulang ini pekerjaan. Nah, bagaimana kita padahal kan kan biasanya itu juga bapak-bapak sedikit kopi-kopi juga kita harus mengerti. Jangan kita juga larut dengan pekerjaan terus. Jadi mereka juga senang. Jadi kita mau minta izin tidak terlalu ini, karena siap di rumah, siap juga kita tinggalkan. Yang penting sudah masak, kita tinggalkan rumah. Ya alhamdulillah. Saya kira itu yang sudah masak itu Dok. Itu sudah terus ya. Tapi ada kewajiban kita, terutama sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai mama, sebagai istri. Alhamdulillah, insya Allah. Itu kunci pertama sebenarnya. Saya lupa tadi kunci pertama. Kapan kita melayani suami dengan kewajiban itu? Insya Allah dia yang bangunkan kita, dia yang ada carata Ibu, ada apa? Itulah contoh di saya. Jadi insya Allah betul. Itu salah satu kunci sebenarnya. Mereka merasa dia enak juga. Jadi yang hal seperti ini bukan cuma sekedar mitos saja ya Bu ya? Bukan. Ini memang sudah kenyataan. Terjadi dengan kejadian. Mungkin ibu-ibu juga mengalami seperti itu. Yang penting kita kan suami sudah ada di rumah, kita masih di luar. Terus kalau biasa kan bapak-bapak kesel itu kalau misalnya dia sudah ada di rumah terus saya masih di luar. Assalamualaikum Umi, di mana Ki? Masih di luar Abi, masih ada satu masjid yang saya belum kunjungi. Bagaimana kabar tak sayang? Akhirnya yang tadinya kesel jadi tidak disayang. Betul. Ada gombal-gombalnya. Ada gombalnya sedikit ya. Kadang-kadang kan misalnya apalagi kalau yang sudah berkeluarga puluhan tahun kan menganggap hal itu maksudnya itu sesuatu hal yang sungkan begitu. Harus itu ternyata. Sayang, bagaimana kabar tak sayang? Gitu cara. Juga jadi mereka semangat lagi, suami kita jadi semangat. Kalau misalnya dia kesel, biasa kalau saya marah itu dia kalau dia biasanya mau pergi capek Kak, dulu kita yang ajak Kak, sekarang bilang capek, kalau gitu ganti baju nih kita pergi, kita ke tempat yang dulu tempat kita
mengenang masa-masa Iya. sehingga menjadi suasana menjadi segar kembali. Jadi kalau tidak ada sedikit iya, diam-diam gitu ya, Bunda ya. Kita ke tempat yang dulu indah buat kita berdua pada saat itu. Aduh, nikmat sekali, Dok. Jadi tidak jenuh lagi, tidak kesel lagi, kembali ke rumah dengan muka yang sumringah. Allah. Tadi Ibu, oh iya Bu, makasih atas nanti saya ajak Pak Ismail ke kampus Unhas untuk tadi saya ketemu di sana. Umi, kampus Umi. Kampus Umi juga. Kampus Umi. Nah, Iya. kampus Ada Umi. juga yang Iya, mungkin silakan. Ibu Ketua lupa itu mengenai aktivitas ini selama Ramadan ini mengenai apa tadi sumbangan-sumbangan ke ini majelis taklim Oh mungkin iya. tadi belum. Nanti sebentar kita bicara Bu ya. Iya, oke sebentar. Jadi kita akan mengupas hal-hal khusus seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan. Oh, iya. Baik, nah saya menyambung obrolan kita sangat menarik, sangat menginspirasi karena begini Bu, sekarang kan saya akan mengaitkannya dengan Kartini. Menurut Ibu, bagaimana sih kita memaknai perjuangan Kartini itu? Atau maksudnya kadang-kadang kan atau seringkali para wanita Indonesia itu mengatakan Kartini modern kan begitu, kita tidak boleh dikekang, kita harus kita harus merdeka ya, ini adalah bagian dari perjuangan Kartini. Kita bebas kemana saja, kita bebas melakukan apa saja, kita tidak boleh dipaksa. Bahkan sebagian besar wanita mengatakan bahwa misalnya kebebasan untuk menolak permintaan suami, permintaan suami, apalagi yang terkait dengan urusan dalam tanda kutip urusan ranjang seperti itu adalah kebebasan kita, kemerdekaan kita. Kita bebas mau menolak atau menerima. Kita menerima kalau kita suka, kita lagi ready. Kalau tidak, kita punya itu kan perjuangan kita emansipasi wanita begitu. Masa cuma laki-laki yang bisa seenaknya. Gimana menurut Ibu memaknai hal tersebut? Kalau saya begini Tentang Kartini dan perjuangan kan dan kemudian biasanya kalau kita merayakan suatu peringatan itu artinya kita mereview kembali, mencas ulang apa-apa yang pernah dilakukan oleh Kartini, pejuang untuk pendidikan, terutama untuk kaum wanita. Nah, kita harus menyadari di sini lagi pentingnya suatu pendidikan agama. Ya, kalau kita barengi dengan pendidikan agama, Kartini kan bukan cuma semata-mata hanya pendidikan, tapi kita inilah yang sudah dibekali pendidikan harus mencari tahu. Jangan hanya membaca seputar emansipasi, tetapi kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban kita. Meskipun di dunia modern mengatakan bahwa kalau misalnya saya diajak oleh suami terus saya tidak mau, saya bisa menolak. Betul sekali itu bisa menolak. Tetapi jika kita kaitkan lagi dengan ajaran agama Islam, itu sangat-sangat berdosa. Dan hukumannya itu katanya itu pendidikan dari orang tua juga sih, mengatakan bahwa kalau kamu sampai menolak keinginan suamimu, sampai semalam itu kamu dilaknat oleh malaikat, luar biasa itu. Kalau hukuman seperti itu kita jadi takut, akhirnya tidak ingin mengulang dan mengulang lagi. Betul sekali itu apa yang dicita-citakan oleh Kartini, tetapi kita jangan larut dengan cita-cita itu, tetapi kita harus pandai-pandai dengan banyak membaca, bukan hanya dari segi keindahan, tetapi harus dibarengi dengan ilmu pendidikan agama. Masya Allah, kuncinya ternyata itu ya Bu ya, bahwa kalau kita memahami sesuatu itu kita harus memahami dengan cara yang komprehensif dan menyeluruh. Jangan memahami sepotong-sepotong atau satu aspek saja. Baik, perjuangan Kartini tidak berarti mengeluarkan perempuan dari kodratnya sebagai seorang wanita. Mau setinggi apapun pendidikannya, mau sehebat apapun prestasinya, tapi kita tetap harus dengan ikhlas ya Bu ya, karena kalau misalnya terpaksa saja misalnya karena takut tidak ada gunanya juga. Tadi kan kembali lagi ke awal bahwa kita harus dengan senang hati, dengan ikhlas seperti itu. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan bahwa
teman-teman di rumah, para wanita hebat-hebat di luar sana, kita sudah mendengarkan bersama obrolan kita bersama para Kartini yang luar biasa ini ya, seperti itu. Kartini sudah oma. Kartini oma. Kartini oma. Iya, Kartini kalau hidup sekarang juga sudah ratusan tahun Bunda ya. Ya, betul. Seperti itu. Rata-rata punya cucu. Sudah punya cucu, tapi bagaimana ini? Masih bisa Sepertinya energi. masih energi sekali, luar biasa. Saya jadi bersemangat nih, maksudnya seperti itu. Tidak boleh letih boleh, tapi mengeluh jangan, gitu Jangan, ya, gitu betul. Kerja seperti itu. Ya memang kalau dalam ilmu kedokteran itu bahwa keadaan mental kita, keadaan kejiwaan kita itu sangat berpengaruh pada kondisi badan kita. Jadi kalau misalnya tidak selalu berbanding lurus, misalnya tenaga yang kita keluarkan nih, banyak sekali tenaga yang kita keluarkan sehari itu berarti capek dong kita, habis dong tenaga kita, berarti capek. Tapi ternyata itu tidak berlaku pada semua orang. Ada orang yang energinya luar biasa dia keluarkan tapi tidak tampak capek. Ya, mungkin tadi seperti yang Bunda ceritakan itu ya Bunda ya. Makanya Ada meskipun ya harus ada ini, meskipun kita merasa letih, jangan sampai kita perlihatkan ke anak-anak kita. Oh, itu Ya, satu jangan lagi. kepada apalagi terhadap suami. Takutnya kalau kita mengeluh, aktivitas kita nanti dikurangi. Ternyata itu intinya. intinya itu. Lagi-lagi ke suami lagi. Iya ya, begitu. Tidak dikasih izin lagi. Tidak izin. Kalau nggak diizinkan, baru pusing. Pusing seperti itu. Tapi sepertinya suami ya tadi kan kembali lagi bahwa suami memang pada dasarnya kalau kebutuhan mereka terpenuhi dan Ya, mereka melihat Suami kita juga ikhlas Iya. memberikan kita. Dan saya kira kalau kewajiban kita ke suami, dia yang mengingatkan kita punya cara. Dia yang mengingatkan. Contoh sama saya betul. Tapi kan memang kembali lagi ke kita, itu kan kewajiban kita sebagai perempuan. Tidak boleh menolak karena kita juga merasakan Senangnya. sama-sama ya, Senang. sama-sama ya. Saya habis Jadi dicas ya. ya, Harus Iya. dimanja. ya. harus dimanja. Jadi betul, Bunda. ya. Jadi intinya itu dok, penuhi kewajiban suami terhadap suami. Insya Allah suami yang mengingatkan waktu kita, acara kita. Masya Allah. Iya. Luar biasa, sangat mencerahkan. Baik, terima kasih untuk sharing tentang Kartini, perjuangannya dan bagaimana kita hidup di zaman modern ini dengan segala aktivitas kita dan tetap memprioritaskan suami, ridho suami dalam ridhonya, kemudian keluarga dan anak-anak tentunya. Selanjutnya saya ingin menanyakan secara khusus nih, tadi yang Ibu Titi bilang tentang majelis taklim. Selama ini saya melihat postingan Ibu Ketua Majelis Taklim, Bunda Ketua Majelis Taklim luar biasa ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin secara khusus Ibu menceritakan kepada kami Majelis Taklim itu bagaimana aktivitas Majelis Taklim Ukhuwah ya Bu ya. Iya. Kedengar-dengar milad ketiga ya, sekarang sudah 3 tahun. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya Bu dulu, sejarahnya dulu Bu. Oh iya. Sebenarnya Majelis Taklim Ukhuwah Universitas Muslim Indonesia itu sudah ada beberapa tahun yang lalu. Tapi nanti setelah kepengurusan saya, alhamdulillah jadi hidup kembali Majelis Taklim ini. Kan pikiran kita selama ini kalau bermajelis itu hanya semata-mata agama, misalnya cuma pengajian, paling banter juga arisan ataupun lomba-lomba sama Husna. Iya itu. Tetapi saya lihat di sini kita semua yang ada di Majelis Taklim Ukhuwah itu rata-rata berpendidikan, ada bahkan yang sudah profesor. Tentu pikiran hemat saya tuh mereka pasti sudah pada tahu yang namanya agama. Tetapi ada juga yang segelintir yang pada saat saya ngomong mereka tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Akhirnya berinisiatiflah saya pada waktu milad kedua diadakan public speaking. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa sekali. Rata-rata ibu-ibu sudah pada pintar ngomong setelah itu. Iya. Kemudian bagaimana agar amal-amalan yang kita lakukan ini kita tidak putus hanya sampai di situ. Terinspirasilah saya untuk mengadakan namanya itu Atembras. Oh iya. Alhamdulillah Atembras kita iya luar biasa. Dan itu kalau kita pikir ambil dana dari mana? Kadang itu Bu Titi ragu dengan Ibu Hapsah, Bunda, dana kita sisa sekian. Kata saya jangan putus asa, Allah itu maha adil.
melalui tangan kita lah tergerak hati para donatur, dan itu rezeki mereka, para donatur kita itu sudah diatur oleh Allah. Jangan takut, dan alhamdulillah biasanya tiba-tiba ada datang penyumbang 10 juta ya begitu ya Bu Ros ya. Alhamdulillah 1000 liter misalnya. Akhirnya dana yang tadinya kita ragukan itu tersimpan, terakumulasi, akhirnya bisa membiayai 2-3 bulan lagi ke depan. Nah, setelah itu karena masa pandemi 2 tahun terakhir ini, saya jadi berpikir kasihan ya pada marbot, pada imam masjid itu, apalagi jangankan para pembantu imamnya sendiri kurang job pada saat itu. Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman, kita rapat, kemudian saya mengatakan bagaimana kalau kita menyentuh masjid-masjid yang ada di Makassar, jangan hanya satu kecamatan, kita mulai perbatasan, misalnya perbatasan Maros, kemudian kita ke BTP, sampai ke Penangku daerah utara, Cendrawasih, kita kunjungi masjid. Itu kita berikan dana sesuai kemampuan kita. Dan alhamdulillah mereka sangat senang, bahkan ada yang terharu sampai meneteskan air mata, mengatakan, aduh kita ini tidak ada job, tapi alhamdulillah ini ada sumbangan. Jangan dilihat dari berapa besarnya, tetapi niat kita untuk meringankan beban dari imam dan marbot itu sendiri. Itu 2 tahun kami lakukan, dan insya Allah untuk milad ketiga ini saya akan menyuruhkan, kebetulan setiap milad itu ada kepanitiaannya, kebetulan ketuanya ada di sini dan sekretarisnya. Saya hanya bisa memberikan masukan bagaimana kalau kita mengadakan webinar yang itu intinya bagaimana mengelola keuangan, karena kita ini keteteran apalagi pada bulan Ramadan seperti ini. Kalau saya biasanya kalau memasuki bulan Ramadan itu kita kumpul semua. Biasanya kan kalau sudah minggu ketiga, aduh sudah hilang inspirasi, apalagi takjilnya, apalagi makan sahurnya, supaya anak-anak tidak bosan, jenuh itu. Akhirnya Umi biasa kalau sudah minggu ketiga, minggu kedua, masukin minggu ketiga tuh Indomie terus, telur lagi. Kalau begitu apa kita suka, nak? Apa kita suka? Oh, dikumpulkan. Iya, kita kumpul semua. Iya, kita kumpul lagi. Terus Bapak bilang, yang penting saya ada ikan salmonku, Umi aman. Oh iya, Abi nanti kalau ada ready saya belikan kita, nak. Saya suka tempe Umi. Oh iya, kalau kita nak, saya ikan dori Umi. Akhirnya saya belilah itu persiapan. Tapi itu nanti minggu kedua. Kalau minggu pertama kan biasanya ada ayamnya apa-apa. Kemudian berakhir Umi, lama kita tidak makan cumi tepung. Oke, saya nanti ke pasar besok aja kan tidak jenuh anak-anak. Akhirnya mereka senang begitu dong. Iya, harus ada pengaturan, dan itu harus kita musyawarah sama anak-anak. Jadi kalau ada yang tidak makan, nah kita sendiri yang bilang mau tempe, nah kita mau ini, kenapa tidak disentuh? Tadi Umi banyak jalan kote, akhirnya besok saya nggak buat jalan kote. Kalau jalan kotanya ibu buat sendiri? Bukan, beli yang setelah makan. Tetap ada sentuhan tangannya. Tetap. Iya, gitu. Karena kalau saya gini pasti itulah saya ya, harus di-manage semuanya. Iya, kita kan sekarang enak. Kalau ini tidak bisa buat sendiri, boleh beli yang setengah jadi, kemudian disimpan di freezer. Setelah mau dikelola baru dikeluarkan begitu dong, biar anak-anak jadi tidak jenuh. Dan saya tuh kadang ngomong gini, nah kalau kamu sering beli makanan jadi, semisalnya Umi sudah meninggal, kita tidak ada yang kita kenang bahwa saya mau makan ikan gorengnya Umiku, saya makan ini nasi gorengnya Umiku misalnya. Jadi saya selalu latih bagaimana itu bisa mencintai Uminya gitu dong. Iya, harus ada. Ya, di sini sebentar kita ini kalimat terakhir ini sangat mengingatkan saya pada pengalaman sendiri Bunda, bahwa saya itu kalau misalnya setiap hamil, belum tahu nih hamil, maksudnya kayaknya hamil, salah satu petanda utama itu adalah sangat merindukan masakan ibu saya. Karena seperti itu petanda 3 kali saya 4 kali hamil, 1 keguguran, semuanya itu petanda pertamanya adalah sangat merindukan masakan ibu saya. Ibu saya dulu di Kalimantan, jadi saya minta untuk dikirimkan begitu. Jadi saya berpikir kalau sekarang saya suka GoFood, nanti kalau anak saya bagaimana ya? Apakah merindukan siapa? Apa yang
belum tentu baik siapa. Gimana ini? Makanya Bapak itu kalau pergi makan di mana, Umi saya lebih suka di rumah. Wah. Kan biasa itu apa sambalnya itu dia lebih suka sambal saya dong. Karena sudah tahu betul. Iya, kita nggak perlu dikasih bunga ya Bu ya. Iya, Nggak perlu dikasih bunga untuk romantis, cukup dipuji saja sambal kita. Bahagia banget. Bisa diceritakan nggak Bu bahagianya bagaimana? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah, luar biasa. Wah, jadi itu inti dari kita sebagai seorang perempuan, kita bisa jadi apa saja, kita bisa sampai di ujung langit ke lapisan keberapa saja dengan prestasi kita, tetapi kodrat kita, prestasi tertinggi kita adalah memperoleh cinta, ridho dan cinta anak-anak, suami dan anak-anak. Luar biasa. Wow. Terakhir saya ingin menanyakan tentang Majelis Taklim. Majelis Taklim dan UMI. Ini kedua entitas yang luar biasa ya, pemirsa. Sampai sekarang UMI itu adalah salah satu perguruan tinggi yang berpengaruh bukan cuma di Indonesia Timur saja, tetapi di nasional juga sangat sudah dikenal dan memiliki pengaruh yang alhamdulillah cukup besar dalam pendidikan anak bangsa, dalam kemajuan, dalam membangun atau membentuk calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian Majelis Taklim datang. Majelis Taklim datang menjadi warna sendiri, menjadi entitas sendiri di dalam Universitas Muslim Indonesia yang tentu saja kalau saya melihat dari luar ya, dari luar seperti ini pasti ini ada pengaruhnya. Nah, saya boleh dong Bu, Ibu menceritakan atau mengungkapkan kepada kita di sini apa yang target khusus dari Majelis Taklim Ukhuwah UMI dalam menopang posisi Universitas Muslim Indonesia untuk tetap menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia Timur dan juga di Indonesia secara khusus. Ya. Ini kan niat awalnya kita itu adalah ajang promosi selain mengumpulkan pundi-pundi amal tentunya. Ya, untuk itu kami selalu mengajak, bukan hanya untuk kami sesama pengurus, tetapi juga melibatkan alumni. Jadi biar alumni itu merasa memiliki UMI. Kalau merasa memiliki UMI, mencintai UMI, tentu mereka juga mempromosikan bahwa saya itu alumni UMI loh. Jadi kalau kamu ingin berhasil, boleh kuliah di UMI. Jadi kita ini niatnya sebagai selain ajang silaturahim, juga ada promosinya, ada siarnya. Jadi supaya kita bahwa oh ternyata UMI itu bukan cuma pendidikan semata-mata, tetapi mengajak untuk berbuat baik juga, karena kan kita tidak tahu amal sekecil apapun itu nantinya yang membawa kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Jadi yang penting itu di sini adalah syiar dan promosi UMI ke depan. Bagaimana supaya ibu-ibu yang ada di luar itu mempercayakan UMI. Jadi ya mempercayakan anak-anaknya untuk mengecam pendidikan di UMI. Iya. Kan kita lihat seperti sekarang begitu banyak saingan-saingan ya. Iya, betul. Ya banyak saingan, tetapi alhamdulillah UMI tidak pernah merasa kecil. Iya, merasa dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah yang kita rasakan selama 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah mahasiswa kita itu tidak sampai anjlok seperti yang lain, bahkan ada yang sampai mati suri perguruan tingginya. UMI tidak. Kenapa? Ini karena mungkin dari dorongan dari para alumni kita, kemudian para pimpinan yang ada dalam lingkup UMI yang memberikan semangat untuk Majelis Taklim bisa berkarya di luar. Mungkin dengan itu sampai orang tua yang ada, yang kita promosikan, yang kita sentuh hatinya pada saat melakukan kegiatan amalia itu,
itulah yang menggerakkan hatinya untuk bisa menitipkan anaknya untuk kuliah di UMI. Masya Allah, luar biasa Bu. Nah, lagi-lagi nawa itulah. Iya, luar biasa. Ternyata ya saya mendengarkan penjelasan dari Bunda Ketua Majelis Taklim itu memperoleh gambaran bahwa ternyata Majelis Taklim ini memiliki misi khusus, misi yang informal sebenarnya dan sangat signifikan, sangat berarti dalam kemajuan Universitas Muslim Indonesia. Jadi apalagi gambaran citra Majelis Taklim yang kerjaannya hanya berpose baju seragam, lalu kemudian arisan dan pengajian itu tidak lagi seperti itu Bu ya, tapi memang bahwa Majelis Taklimnya UMI, Majelis Ukhuwahnya Universitas Muslim Indonesia ini adalah memang memiliki misi khusus, pendidikan menopang memiliki fungsi sosial, menopang misi pendidikan dakwahnya UMI, dan juga itu tadi yang luar biasa bahwa memang menugaskan dirinya untuk menjadi wakil dari UMI secara informal di luar, bisa dikatakan sebagai salah satu ikon untuk mempromosikan UMI. Wah, luar biasa, Masya Allah. Berarti memang Majelis Taklim UMI Ukhuwah ini memang memiliki tugas yang sangat penting. Mudah-mudahan Ibu promosi gratis ya, karena tidak ada anggarannya kan Bu ya. Tidak ada anggarannya, kalau Kemas kan ada anggarannya. Mandiri, tetapi cukup signifikan dalam mendorongnya, luar biasa sekali. Ya, lagi-lagi nawaitunya kita. Ya, karena pikiran saya kalau mahasiswanya banyak, kemudian keluarannya alhamdulillah bisa terserap, dan tentunya dia tidak pernah melupakan akidah atau ajaran Islam itu sendiri, pasti dampaknya ke kita juga yang ada dalam UMI. Makanya kita harus intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang misalnya di Panambu itu kan di situ kumuh-kumuh, kita sentuh mereka, kita datangi mereka, akhirnya mereka paham, oh ternyata UMI itu bukan kerjanya mendemo. Oh, Masya Allah. Ternyata ada syiarnya. Anak-anak kita keluar itu, mereka di pesantren kan akhirnya yang tadinya pikirannya yang kurang, yang ada negatif itu jadi kembali menjadi positif setelah mereka mengecam pendidikan agama di pesantren unggulan kita, Darul Mukhlisin. Masya Allah, luar biasa sekali. Dua dari terakhir saya pertanyaan, boleh ya? Dua dari terakhir pertanyaan. Kedua dari terakhir. Ya, oke. Closing statement. Saya minta dua closing statement dari Bunda. Bunda, kita kan ada di Fakultas Kedokteran UMI sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana Bunda melihat Fakultas Kedokteran UMI dan harapannya untuk Fakultas Kedokteran UMI? Silakan Bunda. Alhamdulillah, dengan melihat begitu banyak persaingan, banyak beberapa perguruan tinggi membuka juga Fakultas Kedokteran ya. Tetapi di Fakultas Kedokteran UMI itu ada satu yang saya bisa promosikan ke keluarga. Kemudian itu sangat-sangat luar biasa karena kebetulan ada anak saya yang betul. Anak beliau sudah kelas sekarang. Pada saat pandemi itu kan kita nggak bisa tarawih di luar ya, di masjid, harus di rumah. Ini giliran tibalah giliran anak saya yang di Fakultas Kedokteran itu. Sebentar tarawih kita, nak, kenapa saya Umi? Tunjukkan kalau kamu bukan cuma sebagai dokter tetapi bisa juga jadi dai. Oh, Umi sembarang, pokoknya coba. Dan saya terharu sekali pada saat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah, ternyata dia lebih fasih dari adiknya. Terus terang, dia lebih fasih. Setelah itu saya tanya, nah memangnya apa yang diajarkan di Fakultas Kedokteran UMI, nak? Bukannya cuma melulu darah, tensi yang begitu. Umi, saya kebetulan ada kegiatan ekstra di FK itu namanya AMSA ya, kalau nggak salah. Di situ Umi ada kajian yang saya ikuti setiap hari Kamis, yang kalau Umi cari di mana lagi sekarang harus pulang. Sebenarnya kegiatan itulah, dan manfaatnya Umi rasakan sekarang kan. Saya bisa banyak menghafal ini. Kebetulan dia juga dari Wahda, tentunya banyak yang dia tahu ayat-ayat pendek, kemudian dia padukan, dan kalau ujian kebetulan saya bisa dengar dia kaitkan dengan ayat suci Al-Quran, dan itu luar biasa sekali. Itu adalah nilai tambah buat anak-anak kita nantinya setelah menjadi dokter.
dan itu saya lihat tidak ada di perguruan tinggi lain yang memiliki fakultas kedokteran, dan saya mendikkan agar ini dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah. Terima kasih Bunda atas doanya, mohon doanya selalu Bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan kami bisa terus mengelola ini dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana harapan Bunda atau visi Bunda tentang UMI ke depan? Harapan saya selain mempertahankan kinerja atau seperti yang sering diagung-agungkan oleh rektor, yaitu jamaah, ya, dan itu dipertahankan. Kalau bisa menjadi budaya kita di UMI, khususnya keluarga besar UMI, jangan hanya untuk tingkat pimpinan, tetapi juga kami sebagai ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Ukhuwah UMI itu juga memakai atau mengacu pada sistem jamaah tadi. Jika imamnya mengatakan waladolin, tentu makmumnya mengatakan Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan kedepannya UMI semakin jaya, dan apa yang menjadi cita-citanya akan terlaksana. Amin, Allah. Amin, amin. Semoga UMI menjadi unggul di dunia. Insya Allah. Amin. Saya selalu, iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan saya yakin bahwa visi itu biasanya visi ibu-ibu itu jauh lebih tajam ya, seperti itu. Dan mari kita membayangkan bersama bahwa insya Allah ke depan UMI akan menjadi perguruan tinggi yang menjadi salah satu, saya selalu membayangkan bahwa peradaban Islam, kemajuan Islam yang dulu pernah ada itu akan harus kembali lagi. Dan kita UMI, Universitas Muslim Indonesia ini menjadi satu bagian yang penting dalam kembalinya kemajuan Islam dalam peradaban Islam sebagai pionir. Ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin. Wah, kita sudah pemirsa, kita sudah berbicara banyak sekali. Saya sendiri sudah memperoleh banyak sekali inspirasi. Kita bicara tentang bagaimana seorang perempuan, lalu kemudian bagaimana memaknai perjuangan Kartini. Saya juga tadi mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali inspirasi bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, seorang istri, seorang ibu, sampai hal-hal yang sifatnya teknis sambil terus tetap mempertahankan prestasi di tempat kerja kita, kinerja kita menjadi lebih baik. Setelah itu kita bicara tentang aktivitas dari Majelis Taklim Ukhuwah UMI yang ternyata luar biasa pemirsa. Saya juga baru tahu kemarin itu, cuma lihat sepintas-pintas dari postingan, dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi terkait dengan aktivitas. Dan paling penting adalah konsep dan inti atau misi dari UMI itu, Majelis Taklim Ukhuwah Universitas Muslim Indonesia. Sukses kita terus Bunda, Amin, bersama amin. pengurus-pengurus yang lain, berkah, mudah-mudahan tetap bisa terus menjadi menjadi penopang informal dari Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai. Universitas Muslim Indonesia semakin unggul, semakin jaya. Terima kasih atas segala apa yang kita telah informasikan tadi, sharing-sharingnya, dan hari ini luar biasa sekali, banyak manfaat yang kita peroleh, banyak informasi yang sangat menginspirasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kedatangan Bunda, Ketua Majelis Taklim, ya, dan terima kasih juga kami dari pengurus Majelis Taklim Indonesia diundang ke sini ke Fakultas Kedokteran untuk berbagi pengalaman. Iya. Kita jangan bosan-bosan. Insya Allah. Insya Allah ini podcast yang pertama, dan selanjutnya ada podcast yang banyak lagi. Kalau misalnya kita bisa bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kita bisa memanfaatkan ini. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dan sudah mau menyimak apa diskusi dan obrolan kami pada hari ini. Semoga pemirsa juga mendapatkan manfaat yang kami rasakan seperti saat ini. Mohon doanya agar supaya kita semua bisa tetap menjalankan amanah dengan baik dan menciptakan suatu prestasi menuju kecemerlangan, keunggulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang, sikap yang kurang berkenan, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.